Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Bertemu kembali dalam tajuk Sapa Pagi GKJW Manuan, di mana pada pagi hari ini kita mengambil tema menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Mungkin kita masih ingat lagu sekolah minggu yang demikian. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Kira-kira apa hubungannya lagu ini dengan tema kita? Tentu saja ada kaitannya, ada hubungan erat yang tak terpisahkan. Saya mengajak kita semua untuk membaca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 yang demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, Amsal memperingatkan kita semua untuk menjaga hati. Sebab kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, semuanya bersumber dari hati kita. Dengan kata lain, baik buruknya kehidupan kita tergantung dari apa yang terbersit di dalam hati kita masing-masing. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, berarti bisa saja bahwa kehidupan kita akan sangat fatal ke depan kalau kita tidak menjaga hati. Kita akan mudah terjerumus ke dalam dosa jika kita tidak menjaga hati. Oleh sebab itu, penulis Amsal mengingatkan kita supaya kita waspada. Waspada artinya siap siaga. Siap siaga. Siap siaga seperti apa di dalam menjaga hati? Yang pertama, kesiapsiagaan itu lahir dalam kesadaran kita tentang apa yang kita lakukan. Kita menyadari betul apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan. Yang kedua, kita sadar akan konsekuensi dari apa yang akan kita lakukan, katakan. Kita harus menyadarinya dengan sungguh-sungguh. Seperti misalnya manusia pertama, ketika kemudian hatinya tergoda untuk menjadi sama seperti Allah, mereka jatuh ke dalam dosa dengan melanggar perintah Allah untuk tidak memakan makanan atau buah yang ada di tengah-tengah taman. Atau Ananias dan Safira, ketika hatinya diselimuti dengan ketidakikhlasan, maka kemudian mereka menipu para rasul tentang penjualan tanah mereka. Demikian juga dengan Saul, hati yang penuh dengan iri dengki terhadap Daud, maka kemudian menyeret dia ke dalam dosa karena dia menginginkan nyawa dari Daud. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat mengapa mereka kemudian jatuh ke dalam dosa oleh karena keinginan-keinginan hatinya. Sebab mereka tidak dapat mengendalikan hati dan membiarkan dirinya dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Itu poin pertamanya. Mereka tidak dapat mengendalikan hati dan membiarkan dirinya dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Iri, dengki, marah, gampang tersinggung, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mereka tidak berpikir panjang tentang apa yang kemudian mereka lakukan dan mereka pikirkan. Yang penting niat hati mereka terlaksana. Entah itu benar, entah itu salah, iku pikir mburi, iku urusan mburi. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, mari di Minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan untuk menjaga hati. Dengan cara yang pertama, kita tidak membiarkan
diri kita dikuasai oleh kejahatan. Kita tidak membiarkan hati kita dikuasai oleh roh-roh kegelapan. Yang kedua, mari belajar berpikir panjang dampak dari apa yang kemudian kita lakukan dan kita ucapkan. Jangan-jangan merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri, bahkan mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama kita belajar untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih. Sehingga setiap kata, pikiran kita, tingkah laku kita bersih dan pantas untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami semua bahwa hati kami sumber dari segala-galanya. Kami ingin menjaga mata air kehidupan kami untuk tetap bersih, jernih, dan menyehatkan. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan untuk menjaga hati kami dari noda-noda kecemaran, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, pengharapan kami. Kami serahkan hari-hari kami ke depan. Kami serahkan hati kami juga kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Sapa Pagi kita. Selamat pagi untuk panjenengan semua. Selamat beraktivitas dan selamat menjaga hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.